Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita telah sampai pada kisah Fir'aun merentah tenggelam di laut dan jasadnya kemudian mengapung kembali, yang kemudian oleh tentara merentah yang sempat menyelamatkan diri sebelumnya, sebelum air laut menutup kembali. Kemudian tentara yang selamat itu mengambil jasad merentah. Quran surat Yunus 92, Quran surat Al-A'raf 136, Quran surat Toha 78 menginformasikan bahwa jasad Fir'aun diselamatkan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya, yang kemudian jasad tersebut dibawa kembali ke kota oleh sebagian para tentaranya, sehingga jasad tersebut kemudian dapat dimakamkan di kebiasaan raja-raja Fir'aun, kebiasaan raja-raja Mesir. Jasad tersebut kemudian dimumikan. Karena dimumikan itu akhirnya arkeolog dari Prancis, Maurice Bucaille, kemudian bisa mengetahui bahwa jasad yang Fir'aun yang diselamatkan itu adalah jasad merentah. Kitab Keluaran tidak mengkisahkan jasad Fir'aun ini diselamatkan dan dimumikan. Hanya Quran yang mengkisahkan hal tersebut, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa memerintah Mesir pada sekitar tahun 1212 sebelum Masehi sampai 1202 sebelum Masehi. Dengan demikian, peristiwa tenggelamnya Fir'aun merentah adalah tahun 1202 sebelum Masehi, dan pada tahun 1212 sebelum Masehi itulah Nabi Musa diangkat sebagai Rasul dan Nabi. Demikian pula Nabi Harun, dan merentah diangkat sebagai raja menggantikan bapaknya Ramses II yang meninggal. Artinya Nabi Musa dan Nabi Harun menjadi Rasul di Mesir, jadi berhadapan dengan merentah itu 10 tahun. Berhadapan dengan merentah itu 10 tahun, dan akhirnya Bani Israel berhasil pergi dari Mesir itu, dan menyeberang laut itu terjadi pada tahun 1202 sebelum Masehi. Itulah salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari Quran surat Yunus 92, Quran surat Al-A'raf 136, dan Quran surat Toha 78, sehingga kita mengetahui bahwa Fir'aun yang tenggelam adalah merentah, dan peristiwanya adalah pada tahun 1202 sebelum Masehi. Sedang Nabi Musa dan Nabi Harun menjadi Rasul di Mesir selama 10 tahun. Itu salah satu pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, Quran surat Yunus 93, Quran surat Asy-Syu'ara 65 menginformasikan Nabi Musa dan Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah untuk menuju tempat kediaman yang bagus, yang Allah akan berikan rezeki yang baik bagi mereka. Bani Israel sekali lagi melihat kekuasaan Allah yang tidak disaksikan oleh golongan umat
manusia lainnya. Jadi peristiwa itu hanya Bani Israel yang menyaksikan, sedangkan umat yang lainnya tidak melihat, ya, tidak pernah menyaksikan, hanya tahu ceritanya. Tapi Bani Israel tahu secara dengan mata kepala sendiri, secara fisik, jadinya mengetahui peristiwa tersebut. Ya. Sedang laknat Allah bagi bangsa Mesir terus berlanjut, di mana kekuasaan kerajaan Firaun ikut runtuh disebabkan merentah tiba-tiba secara mendadak mati bersama-sama ratusan ribu tentaranya dan kehilangan lebih dari separuh penduduk yang berasal dari Bani Israel. Apa akibatnya? Quran surat Al-A'raf 137 menginformasikan apa yang terjadi di Mesir setelah sepeninggal merentah. Disebutkan pada ayat tersebut, Quran surat Al-A'raf 137, bangunan-bangunan Mekah yang didirikan dengan menindas Bani Israel juga ikut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilayah Kan'an lepas dan terbebas dari kekuasaan Mesir dan akan diwariskan pada Bani Israel yang telah sabar ketika mengalami kesulitan karena ditindas dan diperbudak. Sedang Quran surat Ad-Dukhan 25 sampai 29 menyebutkan betapa banyak taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Juga kebun serta tempat kediaman yang indah dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak beri penangguhan waktu. Artinya apa? Ini menggambarkan tentang kondisi Mesir, ya, kondisi Mesir sepeninggal merentah secara mendadak bersama ratusan ribu tentaranya itu tadi. Jadi semua proyek-proyek Ramses II dan yang dilanjutkan merentah itu kemudian menjadi bangunan-bangunan yang terbengkalai dan rusak. Ya, tidak ada yang meneruskan karena mereka bangunan-bangunan itu dibangun dengan melalui perbudakan Bani Israel, sehingga bangunan itu terbengkalai dan rusak. Demikian pula kebun-kebunnya, ya, pusuh semua, tidak ada yang mengerjakan kebun-kebun itu, ladang-ladang tidak ada yang mengerjakan, ternak-ternak yang tidak ada yang mengerjakan. Itulah yang terjadi pada Mesir. Sejarah juga membuktikan, ya, kehilangan merentah secara mendadak. Nah, dengan jumlah penduduk yang keluar dari Mesir lebih dari separuh dan tentara yang meninggal cukup banyak. Kemudian membuat Mesir terpecah belah. Pusat kekuasaan menjadi perebutan, dan kemudian bahkan kota-kota, penguasa-penguasa kota, penguasa-penguasa kecil di kota melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan. Muncullah raja-raja kecil di kota-kota, muncullah negara kota di beberapa kota, ya, di beberapa kota Mesir. Jadi betul-betul Mesir sepeninggal Firaun merentah itu betul-betul terpuruk dan boleh dikatakan hilang dari peta kekuatan dunia saat itu. Habis, ya, habis. Yang juga perlu diketahui adalah sejarah mencatat sejak tahun 1212 sebelum Masehi sampai 1190 sebelum Masehi. Yaitu berarti tepat pada saat Imperium Mesir runtuh. Negeri yang menjadi pesaing Mesir, ya, yaitu Assyria maupun kerajaan Hiti, itu terjadi peperangan. Assyria menyerang Hiti. Ya. Assyria menyerang Hiti dalam perang yang sangat panjang. Ya. Dalam perang yang sangat panjang.
Akibatnya apa? Assyria maupun Hiti sama-sama menjadi kerajaan yang lemah. Assyria dan Hiti tidak bisa saling mengalahkan. Hiti dan Assyria ketika peperangan berhenti karena masing-masing menjadi lemah, yang terjadi di Hiti itu adalah kalau sekarang adalah Turki Makedonia, ya, Turki Makedonia Yunani itu adalah Hiti. Itu terpecah-pecah juga menjadi kerajaan-kerajaan kecil, ya, menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian Assyria, ya, mulai dari wilayah Syria, ya, atau Aram, masa yang lalu disebut Aram atau Syam, itu menjadi lemah. Pada saat kerajaan Assyria lemah, tetangga wilayah selatan dan timurnya, ya, yaitu Elam, tetangga Assyria, tiba-tiba menyerang Babilonia, ya, Namun Elam adalah kerajaan yang memang belum sebesar Assyria. Meskipun dalam keadaan lemah, Assyria kemudian mengirim pasukan ke Babilonia, karena yang direbut pertama kali oleh Elam adalah Babilonia. Dan kemudian terjadi peperangan yang cukup panjang juga waktunya. Semakin membuat Assyria lemah dan Elam juga lemah. Tapi akhirnya Assyria dapat dikalahkan oleh Elam. Tapi Elam juga dalam keadaan lemah. Ketika Assyria dalam keadaan sudah dikalahkan oleh Elam, wilayahnya dicaplok, diambil oleh Elam. Ya. Jadi seluruh wilayah Assyria, mulai dari Syam sampai Babilonia, ya, itu kemudian diambil oleh Elam, ya. Namun Elam juga menjadi kerajaan yang lemah meskipun wilayahnya luas. Akibatnya apa? Lebih lanjut lagi adalah baik Hiti, Elam tidak lagi mampu mengendalikan wilayah Kanaan. Ketika tidak mampu mengendalikan wilayah Kanaan, maka di wilayah Kanaan yang dulu menjadi jajalah juga wilayah perebutan antara Assyria dan Mesir, sekarang tidak ada tuannya. Muncullah kerajaan-kerajaan kecil, ya, kerajaan kota kecil, kerajaan kesukuan di kota-kota, ya, yang kecil-kecil, jauh lebih kecil-kecil daripada Assyria, jauh lebih kecil dari Elam maupun Hiti, ya. Tapi sudah muncul kota-kota, ya, kota-kota. Pada saat itulah kemudian kota-kota itu kerajaan suku di kota-kota Kanaan yang mampu membuat benteng, maka mulai membangun benteng-benteng kotanya. Muncullah negara-negara kota di Kanaan. Artinya apa? Wilayah Baitul Maqdis menjadi wilayah yang sangat memungkinkan Bani Israel untuk masuk ke sana, ke Baitul Maqdis. Jadi Allah telah mempersiapkan sedemikian rupa, ya, wilayah negara-negara besar itu ketika Mesir terpuruk, negara besar di sekitar Kanaan itu saling berperang dan menjadi lemah. Dan itu membuat wilayah Kanaan juga menjadi wilayah hampir tidak bertuan, ya, dan otomatis karena hampir tidak bertuan, maka Bani Israel mendapatkan kesempatan emas untuk masuk ke wilayah Kanaan. Demikianlah Allah menyiapkan wilayah untuk Bani Israel, ya. Tentu Bani Israel tidak mengetahui bahwa negeri-negeri besar di sekitar wilayah Kanaan itu sudah hampir dikatakan sudah tidak sebesar sebelumnya yang mampu mengendalikan wilayah Kanaan. Tentu tidak mengetahui itu Bani Israel. Akhirnya kita ketahui bahwa Bani Israel sudah
menyeberang. Sedang kitab Keluaran 15 pasal 15 ayat 1 sampai 18 menuliskan pesta ya. Pesta Bani Israel di pinggir Laut Merah, di tepi pantai Laut Merah ya. Jadi Miriam saudara atau kakak perempuan Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian memimpin dengan membawa rebana, memimpin pesta nyanyian dengan para perempuan Bani Israel maupun yang laki-laki ikut juga memukul rebana ya, disebut memukul rebana. Kemudian muncullah di kitab Keluaran tersebut nyanyiannya itu, nyanyian Bani Israel itu diinformasikan dalam ayat tersebut. Dalam ayat tersebut juga diinformasikan akhirnya bahwa suku-suku di wilayah Kanaan yaitu Filistin, Amori, Feris, Yebusi, Edom, Moab, Amon ya, dan lain-lainnya membentuk kerajaan-kerajaan kesukuan kecil di sana. Jadi wilayah Kanaan betul-betul sudah terpecah-pecah menjadi wilayah-wilayah yang kecil, menjadi kerajaan kesukuan. Itu informasinya terdapat di kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 18. Jadi sebenarnya Bani Israel dengan jumlah orang yang 1 juta lebih itu, dalam kitab Bilangan disebut bahwa orang yang mampu mengangkat senjata, yaitu umur 20 tahun ke atas 600.000 lebih. Itu adalah suatu jumlah yang sangat besar sebenarnya kalau dibandingkan dengan kekuatan kesukuan dari kekuatan negara kota kesukuan yang berada di wilayah Kanaan maupun Moab dan negara Amon ya. Negaranya Moab maupun suku Amon ya. Suku-suku tersebut pada suatu saat akhirnya juga mengetahui peristiwa besar ya. Peristiwa besar di Laut Merah yang membantu Bani Israel menyeberang untuk menuju ke wilayah mereka. Jadi suku-suku tersebut akhirnya mengetahui, kerajaan-kerajaan kecil tersebut akhirnya mengetahui bahwa Bani Israel menuju wilayah mereka. Oleh karena itu mereka membuat benteng-benteng di kota-kota mereka. Karena apa? Mereka sudah tahu bahwa Bani Israel akan merebut wilayah mereka. Ya, merebut wilayah mereka dengan jumlah warga yang 1 juta lebih itu tidak mungkin berada di wilayah tersebut tanpa menduduki, merebut wilayah dari kerajaan kota kesukuan di wilayah tersebut. Jadi peperangan sebenarnya suatu hal yang logis terjadi ketika Bani Israel masuk ke wilayah Baitul Maqdis. Setelah beberapa hari Bani Israel berpesta di pinggir Laut Merah, kemudian mereka dikumpulkan lagi oleh Nabi Musa. Mereka diingatkan kembali kepada kesulitan mereka di Mesir, bahwa mereka menyeberang itu karena mereka diselamatkan dari penindasan dan perbudakan di Mesir. Dan saat ini saat di pantai itu sebenarnya adalah awal perjalanan menuju ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi Musa maupun Nabi Harun mengingatkan Bani Israel agar selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah ya. Selalu ingat kepada Allah, selalu memohon pertolongan kepada Allah. Mereka akan mulai perjalanan menuju tempat tinggal mereka yang sebenarnya ya, yang telah dijanjikan Allah kepada mereka sebagai anak keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Quran surat Al-Baqarah ayat 49-50 menginformasikan untuk menguatkan semangat Bani Israel
dalam perjalanan yang sangat berat. Ya, sangat berat karena apa? Yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki adalah 1 juta orang lebih, ya. Bukan perjalanan tentara, ya. Tapi perjalanan penduduk biasa yang ada anak-anak balita, ya, anak-anak masih remaja, ya, ada juga yang banyak yang dewasa, tapi anak-anak banyak, ya, banyak anak-anak. Demikian juga membawa ternak sangat besar, ya, jumlahnya sangat besar, ya, itu sebagai bekal untuk perjalanan ke Baitul Maqdis. Ternaknya sangat besar sehingga perjalanan itu menjadi perjalanan yang tidak bisa cepat. Perjalanan itu pasti lambat, ya. Karena peristiwa itu Quran surat Al-Maidah 20 dari menginformasikan bahwa semua itu menunjukkan bahwa Bani Israel ketika itu, ya, telah dilebihkan oleh Allah dari umat yang lain. Jadi yang hanya bermula dari 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan Sarah, kemudian beberapa orang, kemudian ketika pindah ke Mesir mereka hanya berjumlah 70 orang. Sedangkan di luar itu Mesir maupun yang lainnya itu adalah penduduk negara-negara besar yang penduduknya sangat besar dibandingkannya dengan 70 orang. Tapi dengan 70 orang itu Allah lebihkan Bani Israel dari bangsa-bangsa yang lain meskipun hanya 70 orang. Jadi ajaran tauhid yang dibawa oleh Bani Israel itu, ya itulah awal mulanya, ya. Jadi awalnya jadi 2 orang kemudian menjadi 70 orang, dan saat keluar dari Mesir telah menjadi berjumlah 1 juta lebih, dan itu menjadi satu kekuatan untuk masa itu, ya. Dengan penduduk 1 juta lebih itu menjadi suatu kekuatan yang cukup pada masa itu. Itulah makna daripada salah satu makna daripada Quran surat Al-Maidah 20 bahwa Bani Israel itu dilebihkan dari umat yang lainnya, ya. Dari hanya 2 orang kemudian menjadi kekuatan yang cukup, ya. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dari masa Nabi Ibrahim dan Sarah itu tahun 2100-an sebelum Masehi menjadi 1202 sebelum Masehi. Jadi butuh waktu hampir 800-900 tahun untuk kemudian Bani Israel menjadi jumlahnya 1 juta lebih dan menjadi suatu kekuatan yang cukup untuk mengembangkan risalah tauhid lebih lanjut, ya. Karena pada Bani Israel lah awal mula risalah tauhid itu kemudian diberikan secara tertulis, ya. Cukup banyak. Sedangkan di Mekah, di Bakkah belum ada ceritanya, ya. Keturunan Nabi Ismail selanjutnya tidak ada ceritanya bagaimana, sehingga sulit untuk mengetahui sepeninggal Nabi Ismail itu yang terjadi di Bakkah bagaimana. Tapi sampai zaman Nabi Muhammad kita mengetahui bahwa suku-suku di Bakkah atau Mekah itu masih menyembah Allah meskipun menyembah patung-patung berhala-berhala, ya. Mereka menyelenggarakan menyelenggarakan ibadah haji pada bulan-bulan haji dengan macam-macam ibadah haji, ya. Macam-macam ibadah haji, modelnya macam-macam, ya. Bahkan ada yang telanjang. Jadi terjadi penyimpangan yang sangat besar karena memang sejak Nabi Ismail tidak ada lagi nabi di Bakkah hingga sampai Nabi Muhammad, ya. Jadi itu kalau Nabi Ibrahim itu meninggal sekitar tahun 1970-an, ya, 1990-an sebelum Masehi, sedangkan Nabi Muhammad tahun 570 sebelum Masehi baru lahir. Jadi hampir 2500 tahun, ya. Tidak ada risalah lanjutan dari yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di Bakkah. Akhirnya terjadi penyimpangan yang luar biasa. Jadi ajaran Nabi Ibrahim dari Bakkah menjadi terjadi penyimpangan yang luar biasa. Sebaliknya
di Bani Israel muncul banyak nabi-nabi dan kisah-kisah yang bisa ditelusuri, dan kisahnya ditelusuri baik dari Al-Quran maupun kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil, ya, maupun Zabur dari banyak nabi, ya. Zabur dari banyak nabi. Jadi Zabur itu bukan hanya Nabi Daud yang menerima, tapi banyak nabi yang menerima Zabur, ya. Zabur itu artinya juga kitab, ya. Zabur itu artinya kitab, bukan nama kitab, tapi Zabur adalah kitab. Jamaknya adalah Zubur, ya. Jadi para nabi Bani Israel itu menerima Zabur, ya, para nabi. Jadi cukup banyak Zabur. Setelah menyemangati dan mengingatkan kaumnya, kemudian Nabi Musa mengajak Bani Israel memulai perjalanan jauh dan melelahkan menuju tanah suci yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Nah, setelah semuanya siap, maka rombongan besar untuk masa itu, ya, boleh dikatakan sangat besar, hijrah yang sangat besar, ya, 1 juta lebih. Kalau kita bandingkan dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Yathrib, itu hanya sekitar 300-an orang, ya. 300-an orang. Ini 1 juta lebih, ya. Bani Israel ini sekitar 1 juta lebih. Bahayanya sama, yaitu berisiko kehilangan nyawa. Baik hijrah pada masa Nabi Muhammad maupun hijrah Bani Israel, risikonya adalah kehilangan nyawa. Bagaimana kehilangan nyawa yang sangat banyak dalam proses hijrahnya Bani Israel akan kita telusuri dalam kisah Nabi Musa ini, ya. Nantinya 1 juta lebih juga yang meninggal di perjalanan, ya. Ganti generasi yang bisa masuk ke Baitul Maqdis itu adalah generasi yang muda-muda, ya. Kenapa terjadi demikian? Nanti akan ada kisahnya. Dengan gembira tentu Bani Israel ini meninggalkan tepian Laut Merah, menyisir jalan dekat pantai, ya. Jalan dekat pantai, mulai meninggalkan Gurun Sur dan melewati Gurun Sin, ya. Jadi mereka menyisir dekat pantai Laut Merah, ya, pantai Laut Merah menuju pertemuan antara Laut Merah dengan Teluk Aqaba, dengan Laut Aqaba. Jadi mereka menyusuri pantai tersebut, ya. Tidak terlampau jauh dari pantai, tapi meskipun tidak terlampau jauh dari pantai, medan yang dihadapi oleh Bani Israel dalam perjalanan ini kita bisa membandingkan dengan beratnya medan itu dengan membandingkan perjalanan antara Mekah Madinah kalau dilakukan dengan jalan kaki. Isinya gurun, pasir, batu, dan spot-spot ada pepohonan, gerumbul-gerumbul kecil-kecil, ya. Itulah yang dihadapi oleh Bani Israel dalam menelusuri Gurun Sinai. Jadi ini suatu perjalanan berat dalam kondisi wilayah yang dijelajahi itu adalah seperti wilayah kalau kita berjalan dari Mekah ke Madinah itu sangat gersang, ya. Hanya ada gerumbul-gerumbul kecil, padahal Bani Israel jumlahnya 1 juta lebih dan ternaknya sangat banyak. Ini akan menimbulkan kisah yang luar biasa, ya. Setelah beberapa hari berjalan, ya, tidak ditemukan air. Sama sekali mereka tidak menemukan air. Air di kirbat masing-masing. Jadi kirbat itu gentong, ya, gentong air dari masing-masing keluarga Bani Israel mulai semakin menipis. Sedangkan mereka belum menemukan sumber air. Belum menemukan sumber air sama sekali. Jadi bisa kita bayangkan mereka mulai panik, ya. Ujian pertama bagi Bani Israel mulai muncul. Mereka kehabisan perbekalan air di suatu tempat, ya, yang ketika mereka berdiri di tempat itu, mereka juga menemukan air tapi tidak banyak, ya.
Tapi ketika dirasakan air itu, airnya pahit. Ya. Airnya itu terasa pahit. Jadi tidak bisa dikonsumsi. Ya. Mereka menemukan air yang tidak bisa konsumsi. Mereka mau istirahat membuka kemah di tempat itu tidak jadi. Karena airnya pahit itu, kemudian tempat tersebut oleh Bani Israel dinamakan Mara. Ya. Mara. Ya. Yang artinya adalah air yang pahit. Mereka kemudian meninggalkan tempat tersebut. Nah, hingga akhirnya perjalanan beberapa hari betul-betul sudah habis. Air dalam kerabat mereka sudah habis. Terjadi kepanikan yang luar biasa. Ya. Tidak ditemukan air, tidak ada oase, tidak ada sungai, tidak ada sumber air. Jadi mereka mulai panik dan mereka mulai lupa kepada Allah. Mereka menghujat Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka menyalahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka lebih baik mati di Mesir daripada mati di tengah padang gurun yang tidak jelas. Kemana mereka akan melanjutkan perjalanan. Balik lagi tidak mungkin. Karena apa? Mereka akan terbentur laut lagi. Tidak mungkin menyeberang lagi. Jadi mereka betul-betul terdesak oleh situasi yang memang sangat luar biasa, tidak ada air sama sekali. Nah, pada saat mereka menghujat, mencela Nabi Musa, bahkan mencela Allah juga, mereka mencela Allah. Nah, apakah mereka akan dibunuh semua di padang pasir itu? Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah menolong Bani Israel. Ya. Kalau tidak Allah tidak menolong, meskipun Bani Israel telah mencela, ya, kalau Allah tidak menolong Bani Israel, maka perjalanan dari Mesir itu menjadi sia-sia. Akhirnya doa Nabi Musa ini dengar oleh Allah dan Nabi Musa kemudian diperintahkan memukul batu. Ya, memukul batu yang kebetulan ada di dekat Nabi Musa. Tempat ini kemudian dikenal dengan wilayah Elim, ya, wilayah Elim. Quran surat Al-Baqarah 60, Quran surat Al-A'raf ayat 160 menginformasikan tentang doa Nabi Musa. Ya. Kemudian yang doa tersebut dijawab oleh Allah, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Nah, batu itu otomatis tidak jauh dari Nabi Musa, dan ketika Nabi Musa mengetahui batu yang dimaksud, kemudian batu tersebut didekati. Ya, didekati oleh Nabi Musa, kemudian sesuai perintah Allah, batu itu kemudian dipukul oleh Nabi Musa. Dari batu itu kemudian tiba-tiba muncul sumber air yang cukup deras. Ya. Dari batu itu muncul sumber air yang cukup deras, dan tidak satu sumber air ternyata, tapi menjadi 12 sumber air. Yang muncul dari batu itu adalah 12 sumber air yang mengarah pada 12 sumber air ini mengarah pada arah yang berbeda, mengalir pada arah yang berbeda. Kemudian Bani Israel cepat-cepat membuat sumur untuk menampung air tersebut, ya, sehingga muncul 12 sumur. Itulah kebesaran Allah. Ya. Karena apa? Bani Israel juga jumlahnya saat itu terdiri dari 12 suku besar. Meskipun ada suku-suku yang kecil dari anak-anak suku yang 12 suku besar ini. Ya. Jadi ada 12 suku besar yang dengan sendirinya tiap suku besar itu masing-masing memperoleh satu sumber air, ya. Memperoleh satu sumur untuk keperluan sukunya masing-masing. Kitab Keluaran
pasal 15 ayat 27 menginformasikan bahwa 12 mata air tersebut terdapat di daerah Elim. Jadi nama Elim muncul dari kitab Keluaran, ya. Dengan munculnya 12 sumber air itu, kemudian Bani Israel kemudian memutuskan, ya, Nabi Musa memutuskan untuk menetap di wilayah itu. Mengapa demikian? Ya karena selain perlu istirahat, dalam perjalanan selama itu kan mereka tidak menemukan sumber makanan kecuali ternak-ternak yang mereka bawa. Jadi mereka perlu istirahat untuk supaya ternak yang mereka bawa ada kesempatan untuk melakukan perkawinan, ya. Dan yang sudah bunting bisa melahirkan anak. Jadi otomatis di wilayah ini, di wilayah Elim ini, Bani Israel tinggal cukup lama, ya. Tinggal cukup lama, selain untuk beristirahat juga memberikan kesempatan ternaknya untuk berkembang biak, ya. Ini adalah bentuk sumur, ya, salah satu sumur, ya. Salah satu sumur yang sudah dibuatkan bibir sumur cukup lebar. Sumur itu cukup lebar, tapi saat ini airnya sangat tipis, ya, sangat tipis, ya. Bahkan ada yang kering, ya, ada yang kering. Jumlahnya 12, tersebar dalam wilayah yang cukup luas karena ada 1 juta lebih orang, ya. Ada 12 kelompok, sehingga sumur itu berada dalam 12 sumur itu berada dalam area yang cukup luas, ya. Setelah lebih dari 2 bulan, ya. Setelah lebih dari 2 bulan mereka mulai meninggalkan sumur itu karena tempat itu bukan tujuan mereka, ya. Tapi mereka harus meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan mengarungi Gurun Sinai. Quran surat Al-A'raf 160 menginformasikan, ini yang jarang dikupas, ya. Quran surat Al-A'raf 160 ini menginformasikan bahwa perjalanan 1 juta orang ini oleh Allah dinaungi dengan awan. Jadi bisa kita bayangkan ada payung berupa awan yang sangat besar yang mengikuti gerak Bani Israel. Kita mengetahui selama ini bahwa Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan dagang ke Bostra, ke Damaskus, ya, itu perjalanan Nabi Muhammad selalu dinaungi oleh awan, sehingga dalam perjalanan itu tidak kepanasan, ya, tidak kepanasan. Tetapi ternyata peristiwa itu bukan hanya peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Bani Israel dalam hijrahnya dari Mesir ke wilayah Kanaan itu, ke Baitul Maqdis yang jumlahnya 1 juta lebih itu juga dinaungi oleh awan. Jadi awannya pasti sangat besar yang mengikuti gerak Bani Israel yang jumlahnya 1 juta lebih itu. Itu diinformasikan dalam Quran surat Al-A'raf 160, ya. Jadi itulah, ya, kisah setelah menyeberang dari laut, ya. Mereka mulai melakukan perjalanan sehingga akhirnya muncul 12 mata air dan dari 12 mata air dari wilayah Elim itu kemudian mereka mengarungi Gurun Sinai, ya, untuk
menuju wilayah Kan'an. Masih sangat banyak peristiwa yang akan muncul setelah ini. Saya kira untuk sesi kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan kita tentang perjalanan Nabi Musa dan hijrahnya Bani Israel dari Mesir ke Baitul Maqdis. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.